Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that we'll stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. We can stand under my umbrella. We can stand under my umbrella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naimi Satyaka. Saya Intan Tia. Saya Aisyah Triana. Kami dari kelas 11B ingin mempresentasikan bab 6 yang B tentang kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negara kesatuan. Pengertian negara kesatuan atau unitarisme menurut ahli ada 5. Yang pertama C.V. Strong. Unitarisme atau negara kesatuan adalah bentuk dari negara berdaulat yang hanya memiliki satu kesatuan tertinggi, yaitu pemerintah pusat. Yang kedua, Abu Daud Busroh. Negara kesatuan adalah suatu negara yang bersifat tunggal atau tidak terbagi menjadi beberapa negara, artinya bersifat satu. Yang C. Cohen dan Peterson. Negara kesatuan dipahami sebagai suatu negara di mana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara tersebut. Yang keempat, Frank Isdawara. Negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kukuh jika dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi. Yang kelima, Mohkusnadi dan Hamaili Ibrahim. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki kedaulatan yang tidak terbagi-bagi dengan negara lain. Dari kesimpulan menurut ahli ini, saya simpulkan negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah tertinggi dan satu satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Di sini yang kedua, ciri-ciri negara kesatuan. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, hanya terdapat masing-masing satu undang-undang dasar, kepala negara, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Menteri. Yang kedua, kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang didatangi oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, hanya memiliki satu kebijakan mengenai masalah ekonomi, sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke. Macam-macam negara kesatuan dibagi menjadi 2, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah negara yang daerahnya diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sedangkan sentralisasi itu adalah negara dengan seluruh persoalan di setiap daerah diatur dan diurus langsung oleh pemerintah pusat. Adapun kelebihan negara kesatuan dan sentralisasi, keseragaman peraturan di seluruh wilayah, adanya kesederhanaan hukum karena hanya satu lembaga yang membuatnya. Yang terakhir, dapat dialokasinya ke semua daerah dengan adil dan merata. Sedangkan kelebihan dari sistem desentralisasi itu, pertama, membangun daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri. Yang kedua, peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan, setiap bentuk negara pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kurangnya perhatian lebih pada suatu daerah atau kurang menonjolnya suatu daerah tertentu dikarenakan negara hanya mengutamakan kesatuan. Yang kedua, daerah tidak memiliki banyak wewenang untuk berbuat sesuatu karena pemerintah pusat membatasi wewenangnya. Yang ketiga, pemerataan tidak terjadi ketika negara adalah dalam berimplementasi. Hal ini juga akan mengakibatkan kualitas dipimpin negara menjadi buruk. NKRI Undang-Undang Negara Republik Indonesia
yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebanggaan dan nasionalisme, yaitu suatu tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama. Setiap negara kesatuan memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk negara Indonesia. Setidaknya ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki Indonesia sebagai negara kesatuan yang membuatnya berbeda dari negara lain. Adapun ciri khas tersebut sebagai berikut. A. Bangsa Indonesia yang lahir melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan diakui di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. B. Pembentukan negara kesatuan sesuai dengan tekad yang tertuang pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945. C. Prinsip kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia diperkuat lagi pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945. D. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 mengandung dasar bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1 diperkuat oleh Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Dari segi kewilayahan, karakteristik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 25A UUD NKRI tahun 1945. G. Pada perubahan Undang-Undang NKRI tahun 1945 adanya ketetapan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengatur untuk tidak mengubah apapun dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. 6. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar, menyebar di berbagai pulau, merupakan salah satu keunggulan NKRI. B. Mempunyai berbagai keanekaragaman di bidang sosial budaya, dan ekonomi. C. Memiliki wilayah yang sangat luas. Wilayah Indonesia bila diukur dari garis pantainya merupakan salah satu yang terpanjang di dunia. D. Mempunyai semangat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi fondasi terbentuknya semangat persatuan bangsa Indonesia. E. Memiliki tanah yang sangat subur dan kaya sumber daya alam. Tidak hanya karena Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, orang berlomba-lomba ingin menanam modal di sini. F. Mempunyai konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang memandang negara, tanah air, dan semua yang ada di dalamnya menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai NKRI. G. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Letak Indonesia yang memanjang dan dari Sabang sampai Merauke sangat strategis. H. Hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis. Indonesia menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah. I. Memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Tanah Indonesia tidak memiliki segalanya, telah memiliki segalanya, dari keindahan alam, lautan, dasar laut, gunung, dan danau. J. Penduduk Indonesia yang sangat religius. Indonesia adalah negara demokratis yang mayoritas memeluk agama Islam.